Halo semuanya, saya Larasati Dwi Febrianti dengan NIM 202408013000 dari Prodi Teknik Informatika. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang decision tree, apa itu decision tree, kegunaannya, serta contohnya dalam kehidupan dan dalam pemrograman. Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan dari decision tree. Decision tree sendiri merupakan metode atau model yang digunakan untuk mengambil keputusan atau melakukan prediksi dengan cara membagi masalah menjadi beberapa pertanyaan bertingkat yang nantinya akan berbentuk seperti pohon. Nah, tujuan dari decision tree ini sendiri adalah untuk membantu mengambil keputusan atau membuat prediksi secara sistematis dan mudah dipahami. Oke, yang kedua kita akan membahas terkait cara kerja decision tree. Cara kerja decision tree dimulai dari menentukan pertanyaan berdasarkan data, lalu data dibagi sesuai jawabannya, dan proses ini diulang sampai akhirnya menghasilkan keputusan akhir. Jadi gampangnya adalah kita menanyakan sebuah permasalahan, lalu membagi data yang ada, mengulangi lagi sampai akhirnya mendapatkan hasil yang dimau. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Nah, pada contoh soal ini terdapat pertanyaan, apakah pelanggan akan membeli suatu produk? Sebelumnya kita sudah punya data contoh, yang mana data contoh ini terdiri dari 5 data yang memiliki kriteria umur, penghasilan, status, dan keputusan. Nah, kita mempunyai 3 faktor utama, yaitu umur, penghasilan, juga status, yang mana nantinya ini akan mempengaruhi keputusan akhir dari suatu individu. Lalu dari data yang sebelumnya sudah kita punya, kita berhasil membuat decision tree yang mana penghasilan menjadi faktor utama. Nah, dari hasilnya terlihat umur dan status ini menjadi faktor terakhir yang ditentukan setelah seseorang memiliki penghasilan yang tinggi. Nah, apabila seseorang memiliki penghasilan yang rendah, maka keputusan akhirnya adalah langsung menjadi tidak beli. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan contoh decision tree pada machine learning. Nah, di sini kita memiliki suatu data contoh ya, yang mana pada X ini kita memiliki umur dan penghasilan. Nah, umur dan penghasilan ini menjadi penentu apakah seseorang itu akan membeli atau tidak. Nah, pada data yang pertama ini menginterpretasikan hasil yang ada di sebelah sini. Jadi beli tidak ini dijawab berdasarkan dari data X ini. Data X ini terdapat umur dan penghasilannya ya. Lalu masuk ke function atau inti akal dari machine learning ini adalah di bagian model ini. Nah, ini yang menjadi penentu dari faktor yang ada di sebelah sini gitu ya. Jadi prediksinya akan muncul di sini, apakah ketika seseorang berumur 30 tahun dengan penghasilan 7.000, apakah seseorang itu akan membeli atau tidak ya. Jadi menunjukkan bahwa penghasilan itu menjadi faktor penentu utama dalam keputusan membeli barang itu ya. Nah, misalnya penghasilannya tinggi, kemungkinan besar akan membeli. Sedangkan kalau penghasilannya rendah, cenderung tidak jadi membeli. Jadi, model ini itu membantu kita untuk menemukan pola secara otomatis. Selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan dari decision tree. Nah, decision tree ini biasanya bekerja lebih baik ketika yang pertama, ketika kita memiliki data yang mana data tersebut butuh untuk diinterpretasikan secara mudah. Yang kedua adalah ketika data tersebut merupakan data yang memiliki hubungan linear. Yang ketiga adalah ketika data tersebut merupakan data campuran. Yang keempat adalah ketika data tersebut memiliki aturan keputusan yang jelas. Dan yang kelima adalah ketika dataset yang kita punya itu memiliki range kecil sampai menengah. Selain itu juga keunggulan dari decision tree ini adalah mudah untuk dipahami dan bisa digunakan pada berbagai jenis data, sehingga orang awam pun yang tidak terlalu paham dengan teknisnya pun masih bisa mengerti alurnya karena bentuknya jelas seperti pohon keputusan.